ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan tayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو الصادق المصدوق ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja serta puji syukur kita panjatkan, berikan, haturkan, persembahkan ke hadrat Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh, Zat yang maha sempurna lagi paripurna, la sinat wa la naum, yang tidak pernah lelah mengurus kita selaku hamba-hambanya dan makhluk ciptaannya, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam kenikmatan, anugerah, karunia, dari mulai keislaman kita, keimanan yang Allah tancapkan di dalam diri kita, dan nikmat sehat yang mana pada kesempatan waktu-waktu belakang ini nikmat sehat menjadi sesuatu yang amat sangat berharga, dicari, diusahakan, diikhtiari agar setiap kita mendapatkan sebuah hal yang namanya kesehatan. Mungkin ketika pandemi ini tidak ada, mungkin ketika orang-orang masih banyak orang-orang yang sehat, kesehatan itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak pernah terbersit, jarang sekali kita syukuri. Kan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di era-era belakangan ini, bagaimana banyaknya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menderita sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga sehingga kita diberikan rasa syukur untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, manusia pilihan, Nabi akhir zaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengajarkan, mendakwahkan, menyebarluaskan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum, para penonton, para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada. Pada kesempatan malam hari ini biiznillah biaqdarillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, topik yang akan membicarakan tentang histori, sejarah, perjalanan dan sirah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah dipertemukan dengan nasab beliau, ya, dari jalur ibunya, kemudian beliau dikenal sebagai orang yang sangat memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan dan orang yang disegani. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam nasab beliau dan juga sampai waktu kelahiran beliau insyaallah. Para pemirsa Ahsan TV azanillah wa iyyakum, di hari kemerdekaan ini merupakan sebuah hal yang pantas untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kita, bukan hanya dalam urusan duniawi, tapi juga dalam hal yang berkaitan dengan menambah pahala, pundi-pundi kebaikan,
yang bisa kita dapatkan dengan cara yang aman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita yang seluas-luasnya untuk bisa banyak beribadah kepada kita, termasuk salah satunya adalah bertalabul ilmi dan mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh panutan, sebagai suri tauladan, menjadi sebuah kepastian. Apabila seseorang ingin selamat dirinya, kehidupannya dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kelak. Karena itu para ikhwah dan mahat fillah azanillahu wa iyyakum di mana saja antum semua berada, kita akan melanjutkan insyaallah taala tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menceritakan tentang bagaimana nenek moyang, kakek-kakek beliau dalam hal ini yang sempat tertunda pada pekan yang lalu, yaitu Hashim. Bagaimana beliau kehidupannya dan sampai kepada anak-anaknya, termasuk kakek beliau Abdul Muttalib yang merupakan kakek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kelanjutannya jangan kemana-mana, tetap di acara kita Sirah Nabawiyah, akan kembali setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Tapi ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keluarga atau nasab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya bin Kilab bin Murrah dan seterusnya sampai Adnan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari bahwa Adnan itu min dzurriyyati Ismail, bagian daripada keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kan tapi pada pertemuan yang lalu ada sedikit perbedaan yang Ana akan revisi, di mana pada pertemuan yang lalu Ana sampaikan ada dua nama Hashim ya. Kan tapi yang setelah saya rujuk kepada referensi yang lain bahwa Hashim yang benar cuma satu ya, bahwa Hashim yang ada di kitab saya yang saya bawa Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar itu ada kesalahan dalam cetak. Kan tapi dalam PDF-nya inilah yang benar karena sudah direferensikan dengan maraji yang lain. Tapi kita akan membahas di halaman yang ketujuh ya. Di sini kemarin salah seorang kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya merupakan bapak daripada Abdul Muttalib, berarti buyutnya ya. Yang bernama Hashim, yang nama aslinya adalah Amrun. Ya, yang nama aslinya adalah Amrun. Kemudian di antara ceritanya, wa min hadithihi, ya, dijelaskan di sini, wa min hadithihi, di antara hadis. Maksudnya bukan hadis sebagaimana yang kita pahami, ya, salah satu di antara ya masdar al-ulum atau masdar dalam agama Islam atau sumber dari agama Islam, hadis Nabi bukan. Yang dimaksud adalah cerita, al-qissah atau al-hikayah, ya. Wa min hadithihi, di antara cerita yang mana cerita tersebut mengisahkan tentang Hashim ini, annahu marra bi Yatsribah, bahwasanya suatu saat Hashim ini marra bi, ya, dalam istilah bahasa Arab marra yamurru berpasangan dengan bi, bisa melewati, bisa berpapasan, bisa bertemu, ya. Marra bi Yatsribah, beliau suatu saat melewati negeri Yathrib, ya, dari kota Mekah. Yathrib ini dahulu adalah nama asli daripada Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah yang dahulu bernama Yathrib. Dan Yathrib ini secara i'rab bahasa Arab, karena kita mempelajari akan dari dua hal, ya, selain daripada ceritanya itu sendiri, sejarahnya dan historis tasirahnya, kita juga akan mempelajari bagaimana tata cara membaca, ya, dengan apa yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini dan pekan-pekan selanjutnya. Biasriba, biasanya dengan adanya huruf jar yaitu bi, ini membuat kalimat yang datang setelahnya dibaca dengan majrur. Ya, dibaca dengan majrur. Hukum majrur sebagaimana yang kita ketahui dari kitab-kitab bahasa, kitab lughah, itu hukumnya al-khafd atau majrur dengan kasrah. Dan tapi Yathrib ini kita baca dengan harakat fathah. Ya, dibaca dengan harakat fathah. Karena termasuk isim alladzi la yansarif, ada yang mengatakan mamnu'un min as-sarfi, ya, ada yang mengatakan mamnu', ada yang mengatakan isim ghairu munsharif. Ini adalah perbedaan istilah saja. Maka majrurnya dengan menggunakan fathah, ya, karena mengikuti pola fi'il. Yathrib ikut wazan yaf'il, ya, maka dibaca majrur dengan fathah. Jadi suatu saat Hashim ini
melewati sebuah tempat yaitu Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah, wa huwa fi tariqi tijaratihi ila Syam. Dan dia atau beliau melewati negeri Yathrib itu dalam rangka upayanya melakukan perjalanan bisnis, perjalanan perdagangan, perniagaan kemana? Ila Syam. Sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa beliau termasuk orang yang membuat tradisi dan kebiasaan di kalangan orang-orang Quraisy, yakni fi rihlah, ya, untuk melakukan tijarah, perjalanan di waktu saif dan di waktu syita, di waktu musim panas dan di waktu musim dingin. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam kitab Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Quraisy. Tazawwaja ini adalah fi'il madhi, mengikuti pola tafa'ala. Salmah berarti beliau yaitu Hashim menikahi seorang wanita yang bernama Salma binta Amrin min Bani Adi bin Najjar. Seorang wanita yang bernama Salma binta Amrin min Bani Adi bin Najjar, beliau dinikahi oleh Hashim ini yang merupakan buyut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama indaha fatratan, ya. Beliau kemudian tinggal, ya, aqama, di negeri Yathrib tersebut bersama dengan istrinya. Haknya di sini kembali kepada Salma, ya. Kembali kepada Salma yang merupakan istri daripada Hashim. Fatratan, selama beberapa masa. Thumma madha ila Syami. Kemudian dia pergi ke negeri Syam. Wahia hamil, ya, ketika ia pergi ke negeri Syam untuk melanjutkan perjalanannya dalam rangka melakukan perniagaan dan perdagangan. Wahia hamilun, istrinya ini yang bernama Salma binta Amrin itu dalam kondisi hamil, ya. Wahia hamil, wawunya di sini adalah waw hal yang menunjukkan kondisi kepada Salma ketika ditinggalkan. Famata bi Ghazata, ya, maka kemudian mata bi Ghazah, yaitu Hashim dalam rangka perjalanannya ke negeri Syam, dia pun meninggal di negeri Gaza. Ya, sebagaimana yang kita ketahui nama Gaza, ya, salah satu tempat daerah yang ada di mantiqah yang khasa fi ardi Palestin. Yang ada tempat yang khusus atau provinsi daerah khusus yang ada di negeri Palestina. Bagaimana kita ketahui pada bulan suci Ramadan yang lalu terjadi konflik penyerangan secara brutal dari orang-orang Yahudi. Ya, bi Ghazata min ardi Palestina. Ya, di negeri Palestina. Palestina secara hukum Arab dalam kalimat ini sebagai mudhafun ilaih dari kalimat ard. Ya, majrur dengan fathah. Ya, majrur dengan fathah sebagaimana pada kalimat Yathrib tadi. Ya. Beliau meninggal di negeri Palestina di kota Gaza. Wa waladat Salma ibnan bil Madinati. Maka ketika suaminya Hashim telah meninggal di negeri Palestina, di negeri Gaza, istrinya pun melahirkan. Karena sebelumnya sudah kita pelajari tadi bahwasanya istrinya ditinggalkan dalam kondisi hamil. Melahirkan seorang ibnan, ya, seorang anak laki-laki. Ya, ini sebagai maf'ulun bih daripada waladat, dari kalimat walada yalidu. Ya. Karena pelakunya atau fa'ilnya adalah Salma dan dia adalah mu'annas hakiki, maka dengan menggunakan ta'u ta'nis as-sakinah. Waladat Salma ibnan bil Madinati sammathu Syaibah. Ya. Kemudian Salma, istri dari Hashim ini, berarti nenek buyut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melahirkan seorang anak laki-laki di Madinah. Sammathu Syaibah. Yang memberikan nama bagi putranya adalah Syaibatah. Syaibah ini berasal dari kalimat syaib, ya. Syaib itu adalah sesuatu yang beruban, ya, tumbuh yang berwarna putih yang ada di kepalanya. Itu disebut syaibun atau uban bahasa kitanya, ya. Kenapa disebut syaibah? Li syaibin fi ra'sihi, karena adanya uban di kepalanya. Ya, maka disebutkan atau diberikan nama oleh ibunya yaitu Salma bintu Amrin min Bani Najjar dengan nama Syaibah. Wa nasha'a hadha tiflu baina akhwalihi fil Madinati.
Nah, kemudian atiflu itu maknanya anak bayi, balita atau anak yang baru lahir ya, anak masih kecil. Yang dimaksud adalah Abdul Muttalib yang nantinya akan menjadi kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tumbuh berkembang di antara akhwal. Nah, akhwal ini adalah jamak dari khal. Jamak dari khalun ya. Khalun ini merupakan paman dari jalur ibu ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin disamakan antara paman, om, pakde dan seterusnya gitu ya, dari jalur ayah maupun dari jalur ibu dengan penamaan yang sama, om, paman atau pakde, atau mungkin kalau daerah gitu ya, ada yang namanya bule, pakle gitu ya, atau tulang dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah penamaan-penamaan yang terjadi di negara kita. Cuma kalau di dalam bahasa Arab ada perbedaan paman yang merupakan saudara dari ayah dan saudara dari ibu secara penyebutannya. Nah, kalau khalun ini merupakan saudara laki-laki dari jalur ibu, entah itu adiknya atau itu kakak daripada ibu, namanya khal. Nah, dan jamaknya adalah akhwal. Ya, baina akhwalihi fil Madinah. Yang kemudian anak ini tumbuh di kota Madinah, yang kemudian dikawal dan kemudian diasuh oleh paman-pamannya dari jalur ibunya, karena sebagaimana kita ketahui bapaknya sudah meninggal. Walam ya'lam bihi a'mamuhu ya. Walam ya'lam adalah lam di sini ya, ada huruf lam adalah amil jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari', hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Alfiyahnya ya, walam lam yalika ya Syam. Ya, lam yalika ya Syam wa fi'lul mudhari' yali lam ka ya Syam. Fi'il mudhari' ini bisa diketahui dengan keberadaan lam. Ya, seperti kalimatnya lam ya Syam. Nah, setiap kalimat yang ada lam berarti setelahnya adalah fi'il mudhari' dan dibaca jazm. Ya, tanda jazmnya karena ini diakhiri dengan huruf yang sahih dan tidak bersambung dengan huruf apapun, maka tanda jazmnya adalah dengan sukun. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tanda jazm ada dua, yaitu as-sukun wal hadzfu. Al-hadzfu terbagi menjadi dua, ada hadzfun nun, ada hadzful illah. Walam ya'lam bihi a'mamuhu. A'mam sebagaimana tadi khal, akhwal. Kalau a'mam adalah jamak daripada am, ya, jamak daripada ammun. Ya, bukan amun ya. Kalau amun maknanya adalah sanah, tahun. Tapi ammun itu maknanya adalah kakak atau adik dari jalur bapak. Ya, jadi paman kita, om kita dari jalur ayah. Entah dia kakaknya, entah dia adiknya, disebut am. Jamaknya adalah a'mam. Ya, di sini kita baca marfu dengan dhammah karena jamak taksir. Ya, fa'il dari mana? Dari ya'lam. Ya, jadi kakak paman-pamannya yang ada di negeri Mekah, bi Makkah, ya, di Makkah ada bi di sini. Dibaca majrur seharusnya dengan kasrah, kan tetapi sama kasusnya sebagaimana yang tadi, sebagaimana Yathrib, sebagaimana Palestin. Dia dibaca majrur dengan fathah sebagai alamatu jarriha, tanda jarnya. Bi Makkah. Yaitu paman-pamannya dari jalur ayahnya tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Kalau saudaranya ini memiliki seorang putra. Hatta balagha nahwu sab'i sinina aw samani sinin. Sampai kemudian dia sudah berusia sab'a sinin, ya sekitar 7 tahun. Dan samani sinin atau 8 tahun dalam riwayat lain. Ya, ketika usianya sudah mumayyiz, usia 7 tahun dan 8 tahun, baru kemudian paman-pamannya itu tahu yang ada di negeri Mekah bahwa saudaranya yang bernama Hashim ini yang telah meninggal di Gaza di negeri Palestina ternyata memiliki keturunan. Ya, memiliki anak laki-laki. Summa alima bihi ammuhu. Summa alima bihi ammuhu al-mutallibu. Nah, disinilah nanti menjadi cikal bakal cerita kenapa kakek Nabi yang namanya Syaibah kemudian disebut Abdul Muttalib. Ya, inilah pentingnya kita belajar sejarah. Ya, bagaimana bisa mengetahui histori ceritanya, gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui mungkin dari nenek moyang kita gitu ya, kakek-kakek kita, mungkin salah satu
daerah, tempat, atau jalan dan seterusnya. Ada penamaan-penamaan khusus pada tempat-tempat tersebut. Ternyata memiliki sejarah. Ya, dan ternyata ini membekas ya di dalam diri kita, dan ini bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang setelah kita. Kemudian pamannya yaitu Al-Muttalib, dia mengetahui, ya, mendengar berita, mengetahui, mendengar kabar. Fadhahaba bihi ila Makkah. Maka kemudian pamannya Al-Muttalib ini, yang merupakan saudara daripada Hashim, yang sebelumnya pernah kita pelajari bahwa Al-Muttalib ini juga mewarisi dua hal yang menjadi kebiasaan dari Hashim, yaitu as-siqaya wa rifada, memberikan makan dan minum bagi para jemaah haji. Fadhahaba ila Makkah, dia pun pergi ke Mekah. Ya, fadhahaba bihi ila Makkah. Berarti si Abdul Muttalib, ya, atau si Syaibah ini dibawa oleh pamannya Al-Muttalib menuju ke Mekah. Ya, setelah mengetahui pamannya Al-Muttalib, kemudian fadhahaba bihi ila Makkah, dia pun membawa ya keponakannya tersebut menuju ke Mekah. Falamma ra'ahun nasu, ya, falamma ra'ahun nasu, maka tatkala orang-orang melihat dia, ya, di sini ya kembali kepada Syaibah, dalam hal ini adalah Abdul Muttalib. Ketika orang-orang melewati, atau ketika ketika Al-Muttalib dengan membawa Syaibah ini melewati orang-orang dari perjalanannya dari negeri Yathrib menuju ke Mekah, orang-orang melihat bahwasanya Al-Muttalib membawa seorang anak, dhannuhu abdahu, ya, dhannuhu abdahu. Mereka menyangka, mereka menduga dan mereka mengira bahwasanya anak yang dibawa oleh Al-Muttalib ini adalah abdahu, adalah budaknya, ya, adalah budak daripada Al-Muttalib. Faqalu, maka kemudian mereka mengatakan Abdul Muttalib. Ya, mereka mengatakan Abdul Muttalib, yaitu budaknya Al-Muttalib. Fashtuhira bidzalika, dengan menggunakan fiil majhul, ya, fashtuhira bidzalika. Ya, maka kemudian dia pun dikenal dengan nama itu, Abdul Muttalib, padahal nama aslinya siapa? Syaibah. Ya, karena dia berangkat dari Yathrib menuju ke Mekah bersama pamannya Al-Muttalib, kemudian orang-orang menduga, menyangka bahwasanya yang dibawa ini adalah budaknya. Maka dipanggillah Syaibah dengan sebutan Abdul Muttalib. Ini sebagaimana kita, ya, banyak orang-orang yang lebih terkenal dengan nama julukannya dibandingkan dengan nama aslinya. Ya, dibandingkan dengan nama aslinya. Begitu yang menimpa Abdul Muttalib. Nah, kita telah mempelajari bagaimana kakek-kakeknya Nabi, Kilab, yang kita ketahui mungkin jamak dari kalbun gitu ya. Ternyata karena kebiasaan beliau dalam berburu dengan menggunakan anjing. Ya, kemudian nama Hashim yang kemarin sudah kita pelajari, namanya tadi sudah kita sebutkan, yaitu Amrun. Dan begitu juga Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah. Jadi Kilab maupun Qusay yang kemarin sudah kita bahas, ya, bagaimana sangat berjasa dalam keberadaan negeri Quraisy, ya, pemegang kunci sebagai kuncan dan juru kunci daripada Ka'bah al-Musyarrafah, ya, kemudian menjadi pemimpin, ya, pasukan di negeri Quraisy, ya, sebagai pemegang kendali, ya, rayah atau bendera perang, dan juga kebiasaan-kebiasaan dan juga tradisi-tradisi baik yang dilakukan oleh Qusay dan kemudian diteruskan oleh putra-putranya, salah satunya Hashim. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas. Awsaman nas. Ini dibaca dengan mansub, ya, awsam. Awsam ini merupakan, dia berasal dari kalimat wisam. Ya, berasal dari kalimat wisam. Maknanya adalah berjasa. Ya, sangat berjasa, memberikan dengan jasa yang diberikan oleh dia, ya, kemudian sangat berlabel, ya. Awsaman nas dari kalimat wasama yasim, yaitu orang yang sangat berjasa. Wa ajmalahum, wawnya adalah adhab sehingga dibacanya ajmalahum, dan yang paling elok, paling gagah, paling ganteng. Ya, karena dikenal dalam sejarah dan kitab-kitab tarikh bahwasanya Abdul Muttalib memiliki paras yang sangat rupawan. Ya, ajmalahum, ya, mungkin bagi kita sudah tidak asing, ya, bagaimana orang-orang Arab dan khususnya orang-orang yang hidup di Jazirah Arab memiliki fisik yang Masya Allah, Allah berikan kelebihan. Wa'adzamahum, ya, wa'adzamahum qadran, dan juga memiliki apa? Manzilah dan kedudukan yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi.
wa qad syarafa fi zamanihi syarafan lam yablughu ahadun. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai derajat yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ini. Dari sisi apa? Dari sisi syarafnya. Ya, dari sisi keistimewaannya, dari sisi dari sisi kewibawaannya, dari sisi diseganinya, dari sisi kehormatannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai derajat sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ini. Kana sayyida Quraisyin. Ya, beliau merupakan sayyidnya, pimpinan dari negeri Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Bagaimana yang kemarin sudah kita bahas bahwa keberadaan Quraisy ini dimulai dengan Fihr bin Malik. Ya, Fihr bin Malik yang kemudian ada disebutkan dalam Tarikh Ibnu Khaldun, ya, dari kakeknya lagi. Ya, dari kakeknya lagi selain daripada Fihr ibn Malik. Wa sahiba 'iri Makkah. Sahiba 'iri Makkah. Beliau juga menjadi sahibnya, pimpinannya orang-orang Mekah untuk berdagang, ya. Mana 'ir adalah kafilah atau kelompok atau untuk yang orang-orang gerombolan untuk melakukan perjalanan rihlah buat tijarah, yaitu untuk melakukan perdagangan. Syarifan muta'an jawadan yusamma bil fayadhi li sakhaihi. Ya. Beliau ini dikenal Masya Allah dengan sifat-sifat yang mulia, orang yang syarif, punya kemuliaan, muta' dan sangat ditaati, jawad, orang yang sangat dermawan. Yusamma bil fayad. Nah, yusamma bil fayad. Apa makna fayad? Orang yang sangat murah hatinya. Ya li sakhaihi karena li jawadihi, yaitu karena kedermawanannya. Ya Masya Allah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun kakek-kakeknya Allah jauhkan, Allah belum berikan hidayah kepada mereka, akan tapi dari sisi akhlak yang luar biasa yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak-akhlak yang sangat dermawan yang bisa dicontoh oleh kita secara akhlaknya. Dan ini sekaligus juga membuktikan kepada kita bahwasanya betapapun hebatnya, dahsyatnya, besarnya, luar biasanya akhlak seseorang, apabila tidak dibangun di atas aqidah Islamiyah, maka itu semua tidak akan berarti apa-apa. Kemudian pada halaman 8 Syekh rahimahullah ta'ala beliau menulis kana yarfa'u min ma'idatihi lil masakin. Ya, lil masakin wal wuhushi wat tuyur. Wal wuhushi wat tuyur. Di mana beliau juga memiliki kebiasaan yarfa'u min ma'idatihi, yaitu mengangkat, bahasa letterlaknya adalah yarfa'u min ma'idatihi, dia mengangkat dari meja makannya, Maidah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan surat khusus dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah. Ya, yaitu artinya meja makan. Beliau mengangkat dari meja makannya lil masakini wal wuhushi wat tuyur, masyaallah. Sangat dermawan gitu ya. Dan sehingga beliau memberikan makan kepada orang-orang miskin dan juga al-wuhush, jamak dari washun, yaitu binatang-binatang liar. Ya, binatang-binatang liar, wat tuyur, jamak dari tayr, yaitu burung-burung. Fakana yulaqqabu bi mu'dhamin nas, ya. Beliau kemudian yulaqqab, ya, diberikan laqab. Ya, yulaqqabu bi mu'dhamin nasi fis sahl. Ya. Beliau kemudian diberikan julukan mu'dhamin nas, ya, atau mut'imin nas, afwan, bi mut'imin nasi fis sahl. Ya, mut'im orang yang memberikan makan. Fis sahl yaitu di tanah lapang. Wal wuhush wat tuyur fi ru'usil jibal. Ya, kemudian dia juga memberikan makan kepada wuhushi wat tuyur. Ya, memberikan makan kepada binatang-binatang liar dan juga burung-burung. Di mana? Fi ru'usi al jibal. Ru'us jamak daripada ra'sun. Ra'sun secara bahasa maknanya apa? Kepala. Jibal jamak dari jabal. Ya, ru'us al-jibal kalau diartikan secara letterlek adalah kepala gunung gitu ya. Kan tapi yang dimaksud adalah pada puncak gunung. Wa qad tasharrafa bi hafri bi'ri zamzamah. Kemudian beliau diberikan kemuliaan, ya, wa qad tasharrafa bi hafri bi'ri zamzam, yaitu untuk hafr, ya, dari kalimat hafr, ya, yaitu untuk menggali bi'r, sumur Zamzam. Ba'da an kana qad darasaha Jurhum, ya. Setelah Zamzam atau sumur Zamzam ini ditimbun, ya, oleh orang-orang Jurhum. Disebutkan dalam kitab sejarah
bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Zam-Zam ini muncul ada sejak zaman Nabiullah Ismail alaihi assalam dan ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Ketika ditinggalkan oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam bersama ibunya Hajar. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur yang sering kita dengar bahkan sejak kita SD gitu ya, bahkan mungkin setelah kita TPA gitu ya, sudah diceritakan oleh guru-guru kita. Ya, bagaimana menceritakan kejadian tersebut berjalan dari Safa Marwah sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ya di dalam cerita-cerita dan disampaikan kepada kita ya tentang sejarah ini sampai kepada kita. Kemudian muncullah air Zam-Zam ini ya. Air Zam-Zam ini muncul yang sampai sekarang tidak pernah habis, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan yang sangat luar biasa di negeri Mekah dengan keberadaan sumur Zam-Zam ini. Ya, kemudian begitu air tersebut keluar, muncrat gitu ya, kemudian ditutup oleh Hajar dengan mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Itu maknanya adalah berkumpul, berhimpun. Nah, maka kemudian di zaman beberapa waktu kemudian orang-orang dari Bani Jurhum ini mulai datang dari negeri Yaman dan mulai menguasai negeri Mekah. Tapi Jurhum ini dikenal sebagai kaum atau bani atau kabilah yang sangat zalim, sangat jahat. Ya, mereka merampas, mereka merampok, ya mereka melakukan tindak kriminalitas dan mereka melakukan penganiayaan dan pengkhianatan dan seterusnya. Banyak sekali kezaliman yang dilakukan oleh Bani Jurhum, ya dari kabilah Jurhum ini. Sampai akhirnya ada Bani Khuza'ah yang memang tinggal di negeri Mekah. Ya, mereka sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh kaum Jurhum ini. Ya, mereka sudah benci, sudah muak, sudah bosan dengan apa yang dilakukan oleh Jurhum, dan mereka mengumpulkan kekuatan dan mereka pun menyerang dan memerangi, memberontak kepada kaum Jurhum. Ya, kemudian mereka berhasil. Ya, mereka berhasil mengalahkan Jurhum ini dan kemudian mengusir mereka dari negeri Mekah. Tapi apa yang terjadi? Oleh Jurhum ini, mereka tahu ketika mereka kalah dari Bani Khuza'ah, mereka melakukan sesuatu itu mereka yakini bahwa ini akan mempersulit Bani Khuza'ah walaupun mereka menang secara pertempuran, yaitu dengan cara menimbun, menutup sumur Zam-Zam tersebut selama 300 tahun. Ya, ketika dikuasai oleh Bani Khuza'ah ya di kota Mekah, setelah kaum Jurhum ini dipaksa mundur, dipaksa pergi dari negeri Mekah, mereka berkuasa sekitar 300 tahun dan saat itu mereka mengambil air dari tempat yang jauh. Mereka harus membeli, harus mencarinya, harus berusaha untuk mendapatkan air tersebut. Karena air Zam-Zam ditutup oleh Jurhum ini. Ya. Inda jalaihim an Makkah. Ya, ketika mereka sudah terusir. Ya, jala itu maknanya dari kalimat jala yajli, yaitu mereka sudah khuruj akhir jundiyin. Ya, fil mautin. Ya, mereka sudah terusir ya dari orang-orang yang paling terakhir, sudah terusir dari negeri Mekah. Ya. Maka kemudian disebutkan di sini waqad ya wa kana qad umira bihafriha fil manami ya. Maka kemudian beliau ini yaitu Abdul Muttalib diperintahkan untuk menggalinya ya. Hak di sini kembali kepada bi'r Zam-Zam ya. Hak di sini kembali kepada bi'r Zam-Zam. Bi'r dihukumi muannats. Fil manam, manam bermakna mimpi ya. Manam maknanya adalah mimpi. Jadi di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Abdul Muttalib ini ya semacam ilham ya atau yang semisal dengan itu ya. Berikan pandangan di dalam mimpinya, bukan wahyu ya, bukan wahyu karena bukan nabi, bukan orang kafir ya. Wa wusifa lahu mawdi'uha ya, kemudian diberikan sifat ya, wusifa lahu mawdi'uha. Mawdi' ini adalah isim zaman dan makan dari kalimat wada'a. Wada'a yada'u, mawdi'nya. Lokasinya, tempatnya disifati di dalam mimpinya. Karena diceritakan dalam kitab tarikh yang lain bahwasanya Abdul Muttalib ini ketika dia berkuasa ya di negeri Mekah, dia memiliki satu orang anak ya, namanya Al-Harith. Anak ini sampai usianya sudah menjelang dewasa, usia 17 tahun, belum ada saudara-saudaranya kecuali Al-Harith ini. Kemudian suatu saat beliau mimpi sampai 4 hari berturut-turut. Ya, 4 hari berturut-turut. Nah, di dalam mimpinya ini kemudian
dia melihat atau mendengar suara ya dengan mengatakan ihfir at-tibah pada hari yang pertama. Galilah suatu yang baik. Pada hari yang kedua juga sama, mimpi lagi. Ihfir al-barah, yaitu galilah sesuatu yang baik. Sampai 3 hari. Sampai dia bertanya-tanya apa maksud mimpinya, kenapa 3 hari berturut-turut dengan menggunakan atau perintah untuk menggali. Kemudian pada hari yang keempat lebih spesifik lagi dari mimpinya. Ya, dia mendengar suara dan ternyata dijawab. Ya, untuk menggali sebuah sumur. Ya, menggali sebuah sumur di mana diberikan sifat-sifatnya di dalam mimpi tersebut, yaitu tempat yang terjadi antara pertemuan antara dam, ya, yaitu mengalirnya dam, yaitu darah, warafath, ya. Kemudian juga ada burung gagak di situ sebagai tanda yang lain, ya, burung gagak, dan juga sarang semut, yaitu sebagai tanda-tandanya yang disampaikan di dalam mimpinya. Ya, itu saya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya adalah kenapa mereka ini termasuk Abdul Muttalib diberikan mimpi tersebut? Karena memang ini merupakan garis keturunan dari Abdi Manaf, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat berjasa memberikan makan dan minum kepada para jemaah haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menurut para muarikhin, para ahli sejarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar ini tetap jatuh kepada mereka, orang-orang keturunan-keturunannya, ya. Maka kemudian suatu hari, ya, di Ka'bah dia berpikir bahwasanya ini tempat yang ditunjukkan, lokasi yang ditampakkan di dalam mimpinya, dia berada di sekitar Ka'bah. Maka dia cari tempatnya. Qadarullah di antara Ka'bah tersebut ada sebuah atau ada dua patung, ya, di mana patung tersebut ini merupakan menurut para ahli sejarah diletakkan karena 2 orang yang berzina. Nah, kemudian dijadikan patung. Ya, ada yang mengatakan dikutuk menjadi patung. Ya, kemudian berada di antara dua Ka'bah jarak yang jauh, gitu ya. Dan di tengah-tengahnya itu selalu dijadikan orang-orang untuk menyembelih, ya, untuk menjadi sembelihan. Ya. Nah, kemudian dari hewan sembelihan itu mengalirkan darah dan berhenti di suatu tempat. Yang kemudian dia dengan membawa alat untuk menggali tersebut, ternyata dia berdiri di tempat berhentinya darah tersebut. Dan tidak lama kemudian ada seekor gagak dan juga ada semut yang menggigitnya. 3 simbol, ya, 3 penampakan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini melalui mimpi daripada Abdul Muttalib, sehingga dia berkeyakinan. Ya, dia berkeyakinan bahwa sumur Zam-Zam itu lokasinya di tempat tersebut, dan ia pun mulai menggali sumur Zam-Zam. Nah, kemudian akan terjadi apa? Nah, setelah itu nanti akan dijelaskan di bagian bawahnya. Wa fi ahdihi waqa'at hadithatul fili. Fi ahdihi, yakni fi zamanihi, yaitu di dalam eranya, ordenya. Waqa'at hadithatul fil. Ya, terjadi hadithatul fil, yaitu peristiwa pasukan gajah. Ya, peristiwa pasukan gajah. Ja'a Abrahatu al-Ashram. Ja'a Abrahatu al-Ashram. Sebagaimana yang kita kenal, ada seorang raja dari negeri Yaman yang sebenarnya dari negeri Afrika, ya, cuman karena ia melakukan ekspansi, orang-orang Najasyi, ia melakukan ekspansi yang beragama Nasrani, ia melakukan ekspansi ke negeri Yaman, akhirnya negeri Yaman dikuasai, ya, oleh Abrahah, ya. Dan Abrahah ini di sini disifati dengan kalimat ashram. Ashram ini secara bahasa adalah orang yang sobek bagian hidungnya, ya. Dan ini bukan tanpa sejarah, ya. Lagi-lagi dengan historinya, dengan sejarahnya. Apa sejarahnya? Abrahah saat itu, ya, dia diberikan tugas oleh Raja Najasyi dengan 1 ketua panglimanya. Jadi 2 orang panglima, pemimpin pasukan, diutus oleh Raja Najasyi untuk menaklukkan ke negeri Yaman. Ya, di saat sebelumnya di negeri Yaman terjadi pergolakan, ya, pergolakan yang sangat dahsyat, sehingga banyak di antara rakyatnya yang mati terbunuh. Ya, mati terbunuh. Dan kebanyakan di antara mereka beragama Nasrani. Hanya 1 orang saja yang hidup. Dan ia berhasil melewati Laut Merah, perbatasan antara negeri Yaman dan Najasyi. Sampai akhirnya dia melaporkan sampailah singkat cerita kepada sang Raja Najasyi, sehingga membuat Raja Najasyi merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di negeri Yaman. Yang ketika membantai saudara-saudaranya sesama orang-orang Nasrani. Maka kemudian ia pun mengutus 2 orang yang menjadi pemimpin pasukan perang.
ya, yang bernama Iryad, dan salah satunya adalah Abrahah. Dan secara kekuatan fisik, ya, Iryad ini memiliki kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan Abrahah. Ya, sebagaimana ketua panglima perang. Ketika mereka sudah tiba di negeri Yaman dan ternyata dikuasai dan berhasil mengalahkan, ya, orang-orang suku atau kaum yang ada di negeri Yaman yang sebelumnya diceritakan telah membantai orang-orang Nasrani tadi, maka yang dilakukan kepemimpinan oleh Iryad ini, kepemimpinan sangat zalim, ya, dia sangat kasar, sangat keras, sangat zalim, melakukan penganiayaan dan seterusnya, sehingga membuat Abrahah ini tidak suka, karena hukum asalnya si Abrahah ini adalah orang yang baik. Ya, maka kemudian dia menantang duel kepada ketua pasukannya, ya, menantang duel. Kalau hanya dua pasukan, di antara mereka ada dua pasukan dan terjadi dua kubu, maka akan banyak orang-orang yang akan menjadi korban. Sehingga dikhawatirkan akan membuat pasukan dari negeri Najasyi tersebut akan berkurang kekuatannya dan banyak akan orang yang memakan korban. Sehingga akhirnya Abrahah mengambil ijtihad, mengambil keputusan untuk menantang duel kepada kawannya ini. Ya, sehingga ini pun diterima. Karena dengan percaya dirinya dia akan mengalahkan Abrahah, karena dia mengetahui bagaimana kapasitasnya, kadar kekuatan daripada Abrahah ini masih di bawah dia levelnya. Ya, akan tetapi ketika dia menghunuskan pedang, terkenalah bagian hidungnya yang membuat hidung Abrahah ini sobek. Ya. Inilah kenapa dia diberikan gelar Al-Ashram atau sifat Al-Ashram. Ya, ketika terjadi perlukaan di dalam hidungnya ini, kemudian membuat Abrahah ini pun terjatuh kesakitan. Dan saat itu Iryad sebagai ketua pasukan, ya, pemimpin pasukan dan ditantang duel oleh Abrahah, sudah merasa sangat senang, bahagia, gembira dengan kemenangan tersebut. Sehingga di saat seperti itulah dibaca oleh Abrahah adalah saat yang menjadi celah, ya, celah untuk mengalahkan lawan duelnya ini, yang kemudian menghunuskan pedangnya, akhirnya dia pun mati. Ya, maka ini mendapatkan sifat dengan al-ashram, yaitu dengan orang hidungnya yang sudah sobek. Minal Yaman, dari negeri Yaman, bisittina alfa jundiyin, ya, bisittina alfa jundiyin. Dia membawa sekitar 60.000. Ya, sitin itu maknanya 60, alfa adalah 60.000 pasukan yang di bawah, masya Allah. Minal ahbash, ya, dari berbagai macam kelompok, golongan, suku, ya. Wa ma'ahu ba'dul fiyalah, dan bersamanya ada beberapa pasukan bergajah, ya. Tentu saja gajah yang dimaksud adalah gajah yang sudah terlatih untuk melakukan peperangan. Apalagi yang ingin dia lakukan adalah untuk menyerang Ka'bah. Dan penyerangan Ka'bah ini juga dilakukan bukan tanpa alasan. Ya, bukan tanpa alasan. Alasannya apa? Alasannya adalah ketika orang-orang di negeri Yaman tersebut, ya, mereka kemudian ketika Abrahah ini, dia menguasai negeri Yaman dan menjadi raja di negeri Yaman, dan diketahui konfliknya, ya, di antara Abrahah dengan Iryad tadi. Ya, diketahui konflik di antara keduanya, dan sampai kepada kabar ini sampai kepada Raja Najasyi, sehingga Raja Najasyi sangat marah dengan konflik tersebut dan berjanji akan menginjakkan, ya, bahkan bernadar, bersumpah untuk menginjakkan kakinya di negeri Yaman, dan kemudian akan menggunduli, membotaki, menghabisi kepalanya daripada si Abrahah ini. Dan Abrahah sangat takut, ya, dengan hal tersebut. Sehingga untuk membuktikan loyalitasnya kepada sang Raja Najasyi, dia pun membangun sebuah gereja yang sangat besar, yang diharapkan dan diinginkan, dicita-citakan oleh Abrahah, siapa saja orang yang tinggal di Jazirah Arab, ya, mereka akan datang ke negeri tersebut untuk melakukan peribadatan sebagai orang-orang Nasrani, yaitu sebuah gereja yang bernama Quraisy, ya, bernama Quraisy. Kemudian ada orang-orang yang tidak suka, ya, dengan gereja tersebut, ya, salah satunya adalah kaum Nasi. Ya, kaum Nasi, mereka biasa merubah-rubah bulan, ya, sehingga mereka membedakan antara bulan yang haram dengan tidak, dihitung sama saja gitu, karena bulannya suka dirubah-rubah oleh mereka. Tapi mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ya, mereka sangat memuliakan Ka'bah. Dan orang tersebut akhirnya mengotori, ya, daripada gereja Quraisy tersebut, yang membuat si Abrahah al-Ashram ini marah dengan perbuatannya. Ya, sehingga ada orang yang mengatakan yang melakukan ini adalah orang dari kaum Nasi. Ya, sehingga dia mulai mencari tahu dan baru dengar siapa itu orang yang menjadi kaum Nasi. Ya, kemudian setelah mendengar berita bahwa
Mereka mengetahui ini ada sebuah tempat yang dijadikan peribadatan lain selain daripada Quraisy yang adanya di Mekah. Yang kita ketahui adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Inilah yang menjadi sebab dendam kesumat yang dimiliki oleh Abraha al-Ashram, sehingga akhirnya dia membawa pasukan 60.000 pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Ya, tujuannya apa? Liyahdima al-Ka'bata, untuk menyerang, menghancurkan Ka'bah. Ini tujuan utamanya. Ya, karena dia menganggap bahwasanya Ka'bah ini menjadi pesaing daripada Quraisy ini dan menjadi sebab ya kenapa Quraisy ini sampai dikotori dan tidak lagi dikultuskan oleh orang-orang lain khususnya di Jazirah Arab, sehingga menyelisih cita-cita dia. Falamma wasala ila wadi, ya, falamma wasala ila Wadi Muhassir, ya. Namanya Muhassir. Ada sebuah lembah namanya Wadi Muhassir, bainal Muzdalifah wa Mina. Letak daripada lembah Muhassir ini di antara Muzdalifah dan Mina. Para penonton atau para ikhwah pemirsa Hasan TV azanillahu wa iyyakum, mungkin barangkali ada yang pernah berhaji dan seterusnya, atau ada yang pernah pergi ke Saudi, ada yang Muzdalifah dan Mina. Di situ ada jarak ya hanya sekitar 1 atau 1,5 kilometer yang memisahkan antara Muzdalifah dan negeri Mina. Di mana di Muzdalifah itu ada tulisan, termasuk tulisan Indonesia ya, tanda Muzdalifah, ya, A'lamul Muzdalifah, ya, Bidayatul Muzdalifah, awal start daripada Muzdalifah. Dan yang di sebelahnya lagi yang bisa terlihat oleh mata juga dari seberangnya itu perbatasan Mina. Dan di tengah-tengahnya walaupun di atasnya sudah ada jalan tol, rel kereta, bangunan-bangunan. Nah, itu di antara Muzdalifah dan Mina kalau kita napak tilas dalam sejarahnya. Nah, disitulah yang disebut sebagai Wadi Muhassir. Ya, Wadi Muhassir. Muhassir ini secara bahasa Arab maknanya adalah diperlemah. Mudhaif, yang diperlemah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memperlemah pasukan bergajah ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, di akhir-akhir ya, surat Al-Fil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan ceritakan. Wa tahayya'a lil hujumi ala Makkah. Ya. Kemudian si Abraha al-Ashram ini dia mempersiapkan pasukannya, tahayya'a lil hujum, ya, ala Makkah, untuk menyerang, melakukan serangan kepada Mekah. Kemudian apa yang terjadi? Arsalallahu alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratim min sijilin. Ya. Dalam kitab sejarah yang lain disebutkan bahwa ketika Abraha al-Ashram ini dia membawa orang-orang yang bisa menunjukkan jalannya menuju ke negeri Mekah. Ya, karena dia belum tahu di mana negeri Mekah, dia hanya berdasarkan ikut nalurinya saja. Kemudian ketika ketemu sama orang dan orang tersebut memberontak, maka kemudian dilawan dan ada beberapa kelompok kabilah yang kalah, kemudian ditawan, diminta untuk menunjukkan jalan. Ya, diminta untuk menunjukkan jalannya. Kemudian sampailah dia di Bukit Muhassir ini, ya, di lembah Muhassir ini. Sampai di sana yang menjadi tempat pintu gerbang menuju ke Mekah. Ya, dan dia pun mengistirahatkan pasukannya di lembah Muhassir ini. Mereka beristirahat di sana dan kemudian sampailah kabar ini kepada Abdul Muthalib yang menjadi raja di kota Mekah. Dan mereka pun tentu saja hati nuraninya ketakutan melihat pasukan yang sangat terlatih, pasukan yang sangat banyak untuk menyerang mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abraha ini, ya, dia melakukan strategi perang dengan cara apa? Menakut-nakuti orang-orang yang ada di negeri Mekah. Ya, semua binatang-binatang ternaknya berupa unta, ya, berupa domba, dan berupa binatang-binatang tunggangan yang lain, binatang ternak yang lain, ini diambil alih dan disandera ya oleh Abraha ini sebagai bentuk apa? Rasa teror kepada orang-orang yang ada di negeri Mekah, ya, supaya mereka tidak melakukan perlawanan. Dan ini maka langkah yang diambil oleh sang raja yaitu Abdul Muthalib yang dianggap sebagai raja ya, ketika itu, maka kemudian dia pun melakukan negosiasi ya kepada Abraha ya untuk tidak menyerang mereka, dan mereka pun ya agar tidak diganggu. Karena tujuan dari Abraha adalah untuk menyerang Ka'bah ya, untuk menyerang Ka'bah, bukan untuk menyerang mereka, dan mereka pun tidak mau melakukan perlawanan dan terjadi pertumpahan darah. Sehingga apa yang terjadi? Abraha meminta kepada Abdul Muthalib untuk mengosongkan negeri Mekah, karena mereka akan menghancurkan Ka'bah dengan leluasa. Ya, dengan melakukan negosiasi yang sangat dahsyat apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan
hidayah kepada Abraha, mungkin saat itu sudah mendapatkan hidayah. Kenapa? Ada ucapan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dia mengatakan kepada Abraha, ya, bahwa engkau tujuannya datang ke sini bukan untuk menyandera, mengambil, merampas harta-harta kami, termasuk binatang-binatang kami. Ada 200 unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib yang saat itu disandera oleh Abraha. Maka kembalikan semuanya kepada kami, karena kami adalah pemiliknya. Sementara tujuan engkau adalah untuk menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah ada pemiliknya. Ya, Ka'bah ada pemiliknya. Kami tidak mau ikut campur. Ya, maka kemudian Abraha memerintahkan kepada mereka untuk mengosongkan negeri Mekah, dan mereka hanya lari ke gunung-gunung bisa menyaksikan apa yang menimpa mereka. Dan setelah itu kosong, mereka ingin menyerang ke Ka'bah. Sampainya di sebuah tempat, kemudian yang menjadi pemimpin pasukan bergajah, yang gajahnya berwarna putih sendiri dibandingkan dengan yang lain, yang disebutkan dalam kitab sirah disebut Mahmud. Ya. Kemudian dia tidak mau berjalan. Ya, tidak mau berjalan dan berhenti di satu tempat. Ya, berhenti di satu tempat, tidak mau berjalan. Ketika dia digiring untuk melakukan perjalanan kembali ke negeri Yaman, dia pun berdiri lagi untuk melakukan perjalanan pulang. Tapi ketika mengarah ke arah Ka'bah, dia tidak mau berjalan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, firmankan kepada kita, tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, dalam surat Fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ka'asfin ma'kul. Ya, seperti daun-daun yang dimakan, bolong-bolong. Karena apa? Burung-burung tadi, ababil, membawa batu dari neraka, kemudian melemparkan kepada mereka. Apabila jatuh di atas kepalanya, maka akan sampai ke bagian bawahnya. Waliyadzubillah. Ini yang merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan sebagai bentuk pertolongan dan penjagaan Allah terhadap Ka'bah al-Musyarrafah. Wa kana dzalika qabla maulidin Nabi. Dan ini terjadi sebelum Nabi SAW dilahirkan, bi aqalli min syahraini faqat. Sekitar 2 bulan saja, ya. Jadi 2 bulan sebelum Nabi SAW lahir, kejadian ini ada. Amma waliduhu, ya. Kemudian singkat kita akan bahas, ya, tentang bapaknya Nabi SAW, walaupun mungkin tidak seluruhnya karena keterbatasan waktu. Wa amma waliduhu, adapun ayahnya, walid bimana abuhu, namanya adalah Abdullah. Ya, Abdullah merupakan putra atau anak daripada Abdul Muttalib. Fakana ahsana auladi Abdul Muttalib. Beliau merupakan anak yang paling tampan, ya, anak yang paling dicintai, anak kesayangan daripada Abdul Muttalib ini. Ya, wa'afahum wa ahabbahum ilaihi, yang paling dia cintai dan bisa menjaga kesuciannya, kehormatannya. Wa huwa adz-dzabih. Dia disebut adz-dzabih. Adz-dzabih yang maknanya adalah yang disembelih. Ya, akan disembelih atau hampir akan disembelih, sebagaimana mungkin nanti ada persamaan antara Nabiullah Ismail alaihissalam dengan ayah atau bapak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ini. Wa dzalika anna Abdul Muttalib lamma hafara. Ya, karena anna Abdul Muttalib ketika dia melakukan hafara, yaitu menggali bi'r Zamzam, sumur Zamzam, wa badat atharuha, dan kemudian mulai tampak bekas-bekasnya, ya, karena tadi yang sempat terpotong, ya, ketika dia ingin menggali dari sumur Zamzam tersebut bersama dengan anaknya Al-Harith yang usianya sekitar 17 tahun. Ketika dia sedang menggali, kemudian sudah digali terus berdasarkan keyakinan yang dia peroleh, berdasarkan mimpinya, dan sudah mulai terlihat, ya, athar atau peninggalan bekas-bekas daripada sumur tersebut. Naza'athu Quraisyun. Ya, maka orang-orang Quraisy ini melakukan penolakan. Kenapa mereka melakukan penolakan? Karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ini adalah sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Mengotori Ka'bah. Karena ini terjadi di sekitar Ka'bah. Sehingga akhirnya mereka pun menyelisih apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ini. Ya, mereka berharap bahwa ini tidak diteruskan. Ya, karena itu adalah tempat suci, gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Sehingga tapi Abdul Muttalib tidak memperdulikan. Ya, dia percaya dengan keberadaan atau apa yang dia lihat dalam mimpinya. Dia percaya tentang hal tersebut, maka dia perintahkan kepada anaknya Al-Harith untuk membuat orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang yang negeri Quraisy tersebut, bisa sibuk, ya. Sehingga kalau diajak ngomong, dibuat sibuk, sehingga terus menggali, ya, sehingga sampailah pada ujung dan bibir sumur tersebut, sampai akhirnya mengeluarkan air.
Nah, setelah air ini keluar, maka kemudian orang-orang Quraisy percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, sehingga mereka pun melakukan perselisihan kembali dengan mengatakan apa? Ini bukan milik Anda, tapi milik kita bersama. Maka Abdul Muthalib tidak mau karena mimpi-mimpi beliau, kemudian beliau juga yang bekerja, beliau juga yang menggali, bahkan sebelumnya beliau malah diperselisihi dengan itu gitu ya. Maka Abdul Muthalib mengklaim bahwa ini adalah miliknya. Ya, bukan milik bersama. Akan tapi mereka orang-orang Quraisy ya mereka tidak setuju, tidak suka, gitu ya. Sampai singkat cerita akhirnya dibawa ke sebuah tempat untuk melakukan untuk bisa menghakimi apa yang mereka perselisihkan tersebut, ya. Akan tapi orang yang dituju yaitu seorang dukun ternyata tidak ada. Ya, sehingga dikabarkan bahwa dukun tersebut sedang pergi ke negeri Khaybar, disusul oleh mereka, dikejar oleh mereka, kan tapi di tengah jalan kemudian mereka kehabisan bekal. Ya, mereka kehausan. Dan mereka menyangka bahwa mereka pasti akan mati, akan meninggal. Ya, kemudian pergilah Abdul Muthalib sendirian meninggalkan kawan-kawannya. Ternyata ketika dia berpijak menunggangi hewan tunggangannya, kemudian keluar dari kaki tersebut air yang berada di tengah-tengah gurun. Ya, maka kemudian orang-orang menyangka dan menduga dia panggil kawan-kawannya, dan mereka percaya bahwa ini adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Abdul Muthalib, dan mereka kemudian mengiyakan, mengaminkan dan menyetujui bahwa apa yang didapati oleh Abdul Muthalib berupa sungai Zam-Zam ini adalah miliknya. Baik, dan kemudian mungkin akan ada cerita yang panjang lain ya, yang mungkin insyaallah taala kita akan bahas ya secara lebih detail pada pertemuan yang akan datang, tentang bapak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dengan nadar ya yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ini, yang kemudian kenapa Abdullah kemudian disebut ad-dabih, yaitu yang hampir disembelih ya, kemudian akhirnya nanti akan ditebus ya dengan 100 ekor unta sebagai tebusan. Ini diawali dengan nazar, dan nazar ini adalah latar belakangnya bagaimana yang kemudian sampai dari mulai air Zam-Zam ini bisa muncul ya setelah apa yang telah Allah berikan melalui mimpinya, kemudian sampai Abdullah merupakan anak kesayangan dan anak bungsu dari 10 bersaudara anak laki-laki, karena nanti akan dijelaskan anak daripada Abdul Muthalib seluruhnya ada 16 orang, 10 diantaranya adalah laki-laki dan 6 orang perempuan. Ada yang beriman tapi banyak juga yang tidak beriman, mati dalam kondisi kufur, bahkan ada yang tidak mendapati kenubuahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterbatasan waktu, insyaallah taala kita akan bahas dari mulai nazar ya dari Abdul Muthalib ini, sehingga bagaimana terjadi proses penyembelihan atau hampir disembelihnya Abdullah, yang ini merupakan salah satu di antara adat-adat jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang dibiasakan oleh mereka, sehingga mereka menjadikan sebagai undian atau mengundi nasib terhadap semua keputusan yang mereka hendak lakukan. Dan ini adalah sebuah ibrah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Tapi saya ingatkan para pemirsa Hasan TV, azanillah wa iyyakum, barangkali ada yang ingin ikut interaktif ya bersama-sama bergabung dengan kami, silahkan hubungi di layanan telepon 0811 900 7912 atau layanan melalui chatting atau WA 0811 900 7913. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Tapi syukran barakallahu fikum lil jami' bagi para pemirsa Hasan TV, azanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita banyak pelajaran. Di antara pelajaran tersebut yang baru saja kita pelajari adalah sirah atau perjalanan sejarah dari kehidupan seseorang. Dan kehidupan seseorang sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa beraneka ragam, bervariasi, bermacam-macam. Ada yang suka, ada yang duka, ada yang senang, ada yang menyedihkan. Kan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat kuat, sosok yang sangat tegar dalam menjalani kehidupannya. Dari mulai kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian beliau menjadi seorang yatim. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat tegar di dalam kehidupan sehari-harinya sampai diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, yang sangat ibrah, yang sangat besar, yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan sebagai seorang muslim, khususnya orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang kita ikuti.
Taib, nah, ada salah satu pertanyaan dari salah satu pemirsa Hasan TV. Bismillah, apakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait dan siapa saja cakupannya dari Ahlul Bait tersebut? Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, apakah termasuk Ahlul Bait? Taib. Ahlul Bait sebagaimana yang saya ketahui, wallahu taala alam, sebagaimana dengan penamaannya, ya Ahlul Bait, yaitu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka yang menjadi Ahlul Bait ini mendapatkan perbedaan secara perlakuan. Ya, di antaranya tidak bisa menerima harta sedekah dan dibedakan dengan orang-orang lain selain daripada Ahlul Bait. Ya, dan kita juga diperintahkan untuk menghormati mereka. Ya, menghormati mereka sebagai orang-orang yang menjadi orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, ada orang-orang yang diberikan kekhususan, gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ya, sebagaimana Ahlul Badr, ya, orang-orang yang dapatkan kekhususan, ya, ketika mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para sahabat yang juga ada 10 orang yang diberikan kekhususan ketika mereka masih hidup, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut al-mubasysyiruna bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Begitu juga orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran, ketika dalam suatu riwayat disebutkan ketika seorang itu meninggal dalam kondisi dia hafal Al-Quran, ya, kemudian dihitung mana duluan yang lebih dijadikan kuburnya, gitu ya, atau didahulukan, ya, di nomor satukan pemakamannya, maka dilihat dari sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Jadi artinya orang-orang yang demikian Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan, ya, termasuk Ahlul Bait, ya. Adapun rinciannya adalah orang-orang yang memiliki keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lebih detailnya wallahu taala alam, bisa ditanyakan oleh para asatidz yang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan selanjutnya. Taib. Bagaimana agar kita mudah untuk membaca kitab bahasa Arab, terutama kitab gundul, ya? Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa membaca bahasa Arab ini, terutama kitab yang gundul? Taib, sampai sekarang mungkin belum ada alat, ya, yang bisa mendeteksi, atau kacamata, gitu ya, ataupun HP ataupun yang lain, gitu ya, yang kemudian ketika disorotkan kepada kalimat tulisan yang berbahasa Arab yang tidak berharokat, kemudian muncul harokatnya, gitu ya. Bahkan kitab-kitab bahasa Arab yang sudah dicetak sekalipun itu masih ditemukan beberapa kesalahan, ya, dalam cetakannya, dalam tulisannya, atau dalam harokatnya, gitu ya. Maka yang paling penting adalah tentu saja bagi kita adalah untuk belajar, ya, dengan berdasarkan kecintaan kita terhadap bahasa Arab ini, ya, bahwa bahasa Arab ini dilandasi dengan kecintaan kita terhadap bahasa ini merupakan bagian daripada ibadah, karena kita bertalabul ilmi, dan salah satunya adalah mempelajari bahasa Arab. Sehingga Imam Syafi'i dalam qaulnya yang sangat jelas, beliau mengatakan bahwa orang yang bisa membaca kitab gundul, orang yang bisa membaca kitab yang tidak ada harakatnya, jinul insi, yaitu jin dari golongan manusia. Ya, kenapa? Karena mereka bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Ya, yubsiruna ma la yubsiru ghairuhu. Ya, di mana mereka bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Ya, tentu saja ini bukan secara instan. Ya, sebagaimana orang yang makan cabai langsung pedas, atau langsung kena pisau langsung berdarah, dicubit atau langsung sakit, gitu ya. Maka orang yang belajar sebagaimana dia makan ketika sudah lapar, sama sekali lapar, gitu ya, sudah sangat lapar, dia harus bersabar, tidak langsung makan langsung satu piring dia makan, tapi dia akan makan sesuap sedikit sampai perutnya benar-benar sudah terisi, dan kemudian tenaganya sudah mulai ada lagi secara staminanya. Ya, begitulah dalam belajar. Ya, ketika kita membaca atau mempelajari sebuah kitab yang mempelajari tentang bahasa Arab, maka dibutuhkan salah satunya adalah kesabaran. Ya, karena di antara kita ada yang sabar dengan murojaah tapi tidak sabar dengan menambah hafalan baru. Ada yang semangat dalam menambah hafalan baru tapi kemudian tidak sabar dalam murojaah. Ada orang yang sabar dalam masalah waktu tapi tidak sabar dalam masalah harta, dan seterusnya. Maka orang tersebut kita lihat dari sisi apa? Kesabarannya. Ketika dia tidak sabar dalam mempelajari bahasa Arab yang membutuhkan waktu yang lama, sebagaimana Imam Syafi'i katakan lan tanalu al-ilma illa bi sittatin. Ada 6, salah satunya tuluz zaman, yaitu waktu yang sangat panjang.
Ya, kalau orang yang tidak sabar dengan apa yang dia pelajari, khususnya ingin bisa bahasa Arab tapi kemudian tidak kunjung datang, kemudian dia menyerah, melempar bendera putih, tanda menyerah dan seterusnya. Maka inilah yang diinginkan oleh syaitan. Padahal apa yang dia tuju dan dia cita-citakan, dia harapkan itu belum tercapai. Ya, maka tanamkan kecintaan kita terhadap bahasa Arab ini. Ya, kalau orang sudah cinta, apapun yang akan dia kejar, apapun yang dia tuju, dia akan lakukan dengan sekuat mungkin. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, dia akan berusaha untuk mendapatkannya sejauh dari apa yang dia bisa dan dia sanggup untuk melakukannya. Ya, kalau hanya sekedar dituntut 1 bulan atau 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, murajaah 10 menit dalam 1 hari, setengah jam dalam 1 hari, mungkin ini sangat sepele gitu ya bagi kita. Kan tapi kita belajar bahasa Arab mungkin hanya di waktu-waktu sisa, tenaga-tenaga sisa, harta juga sisa, yang dapat juga sisa. Gitu ya. Jadi tanamkan semangat dalam diri kita bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab ini. Ya, bagaimana kita mungkin di antara kita ada yang jadi pegawai, ada yang jadi PNS, ada yang menjadi buruh pabrik, ada yang menjadi pekerja yang mungkin kalau ditanya sudah berapa tahun Anda bekerja di tempat Anda bekerja. Ada yang sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Mereka menjawab bervariasi, rata-rata puluhan tahun atau paling minimal belasan tahun. Kalau ditanya kenapa Anda betah? Jawaban mereka apa? Betah karena butuh. Ya, begitu ketika kita merasa butuh terhadap bahasa Arab ini, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun target yang dicanangkan oleh gurunya, bagaimanapun sulitnya ketika mengerjakan ujian, menghafal tasrif dan seterusnya, kita akan kerjakan dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan penuh dengan rasa cinta dan semangat. Karena kita mengharapkan sesuatu yang kita tuju bisa tercapai. Dan apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Maka tidak akan mungkin itu semua bisa didapatkan kecuali seseorang ini bersabar. Dan tentu saja banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Suatu yang sulit itu akan Allah jadikan mudah. Ya, bagi kita mungkin memiliki pemahaman, kemampuan, kadar yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang mudah untuk ngapal, ada yang lama. Ada yang cepat untuk paham, ada yang susah dan seterusnya. Dan ini semua bisa ditangkal ketika kita kuat dalam berdoa dan dalam ikhtiar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum bihi illa qalila." Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagian ini. Alangkah nikmatnya, alangkah indahnya ketika seseorang bisa mencapai apa yang dia inginkan, khususnya dalam masalah ilmu yang dia pelajari. Maka yang perlu diperhatikan adalah semangat, sabar, ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian praktek ya. Banyak praktekkan khususnya talaqi kepada para asatiz, guru-guru agar kita mengetahui cara baca kita mana yang salah. Biasanya ketika kita ujian waktu sekolah dulu, ketika ada salah satu soal yang salah oleh guru kita dibuletin ya, atau dilingkari oleh mereka gitu ya, dan kita tahu bahwa itu adalah kesalahan, dan biasanya dari kesalahan itu kita ingat terus bagaimana kesalahan kita itu sampai besar, sampai berapa tahun kemudian gitu ya. Dan begitu juga kita dalam belajar. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian bisa menanamkan rasa kecintaan kita kepada bahasa Arab, sekaligus bisa menumbuhkan rasa semangat kita untuk terus mempelajarinya. Sampai kapan? Sampai bisa ya, sampai Allah berikan pemahaman, sampai Allah menghentikan kita. Kapan Allah menghentikan kita? Sampai selama hayat masih di kandung badan dan kita sudah masuk ke liang lahat, Allah sudah menghentikan kita untuk belajar. Kata Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya, sampai kapan kau akan belajar? Maka Imam Ahmad mengatakan, sampai kaki saya sudah menginjakkan di surganya, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Mungkin ini para ikhwah, para pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala pada pekan yang akan datang kita akan bahas tentang nazar dari Abdul Muttalib dan berkaitan dengan putranya Abdullah yang menjadi ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak ibrah, pelajaran, pengalaman yang akan kita dapatkan, sekaligus wawasan pengetahuan bagi kita untuk bisa mengerti dan memahami tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.